pendidikan jasmani. Latar belakang studi sejarah. Sejarah merupakan kajian sistematik dari masa lampau. Dengan pengetahuan masa lalu, bagaimana ia turut membentuk masa kini, keadaan sekarang dapat lebih dipahami. Karena pemahaman yang baik akan datang, mampu menduga apa yang mungkin terjadi bahkan turut membentuk masa yang menjelang, datang dan ikut menciptakan masa depan. Sejarah pendidikan jasmani pada zaman primitif. Aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan manusia. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens. Makhluk yang berpikir sebagaimana terbesar tergantung pada aktivitas otot-otot. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, tempat berteduh dan perlindungan dari keganasan lingkungan serta kelanjutan perkembangan suku. Kesegaran jasmani dalam masyarakat primitif mutlak diperlukan untuk terus-menerus dapat mempertahankan diri, dan karenanya dan dirinya pula selama ini dipelihara. Perkembangan manusia melalui berbagai perubahan zaman dan budaya, mengubah pula cara bermain dan berolahraga. Sejarah pada zaman kuno. Ada dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan, yaitu Cina dan India. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Pada abad-abad permulaan di Cina, hidup diwarnai oleh tari-tarian, gulat, penahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik. Pendidikan jasmani digambarkan dengan seni menembak, sepak bola, tari, tinju, anggar, dayung, tolak batu, dan tarik tambang. Pada kebudayaan India, sama tuanya dengan kebudayaan Cina, meskipun tekanan pada pendidikan jasmani diabaikan. Di India, permainan dan aktivitas fisik, akan tetapi sistem kasta yang berlangsung bersama dengan tekanan pada ketaatan, keimanan, dan agama yang bersifat mistik, menyebabkan kemajuan terhenti. Pendidikan jasmani dalam pendidikan tidak dianggap penting. Kebanyakan aktivitas fisik termasuk tarian berkaitan dengan agama. Zaman Greek dan zaman Romawi. Zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaannya. Tak ada bangsa lain sebelumnya maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat, tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Zaman Romawi. Perang Romawi tak pernah terkenal sebagai atlet, tapi mengagumi ketangkasan olahragawan dan mendorong perkembangan berdasarkan profesionalisme. Profesionalisme dalam olahraga diterima dan tekanan diletakkan pada lomba Charlotte dan perkelahian gladiator tanpa pembatasan hingga memakan korban dan nyawa pelomba. Stadion yang paling terkenal adalah Circus Maximus di Roma, sebuah arena yang dapat menampung sebanyak 200.000 penonton. Zaman abad gelap dan zaman pertengahan. Zaman abad gelap, keruntuhan Kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi memulai datingnya abad kegelapan kebudayaan terhenti selama satu periode dan pendidikan tak teratur. Pada saat kejatuhan Romawi, baik moral maupun fisik penduduknya sangat lemah. Kaum barbar dari utara yang menyerbu perlu lebih dari 1000 tahun untuk membangun kembali budaya bangsa yang mereka taklukkan. Zaman pertengahan. Selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani, filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani. Asketisme adalah ajaran yang mengagungkan jiwa dengan mengabaikan dunia yang nyata. Latihan jasmani sama sekali tidak terdapat pada abad ini. Zaman feodalisme dan kesatria. Feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Hanya ada dua macam profesi yang terbuka bagi anak muda kelas sosial tinggi, yakni jadi pejabat gereja atau jadi kesatria. Keduanya tumbuh pada zaman gelap sebagai reaksi atau kompensasi jumlahnya pemerintah pusat.
Gereja membutuhkan pejabat yang taat beragama dan intelektual cakap. Zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai 17. Zaman Renaissance adalah zaman ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan pengulasan barbarisme muncul kembali melepaskan diri dari kedalaman lubuk abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan dan kembalinya budaya Greek dan Romawi kuno. Renaissance ditandai dengan adanya filsafat, teori, dan praktek yang mengubah jalannya sejarah dan membuka jalan ke zaman modern. Zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Zaman nasionalisme. Gerakan nasionalisme membawa asas pendidikan universal. Nasionalisme telah berhasil membuat warga negara taat pada negara. Pendidikan dibuat untuk mencapai tujuan itu. Dalam periode ini, pendidikan jasmani maju pesat pada zaman Greek. Sistem pendidikan jasmani mencakup olahraga, permintaan, dan gimnastik menjadi bagian integral dari program pendidikan formal. Pendidikan yang sengaja diprogram di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah.